Hai semuanya, terima kasih sudah memilih materi pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan seputar materi, dapat langsung komen atau bisa mendaftar tutor melalui contact person di Instagram GI Class ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Enjoy learning, let's educate in integrity. Oke, jadi hari ini kita mau bahas partnership. Partnership ini kalau misalkan di bahasa Indonesiain itu bisa disebut juga firma, bisa disebut juga ada yang berbentuknya mirip CV, kayak gitu. Jadi konsepnya adalah jenis usaha yang terdiri dari beberapa orang. Jadi ini udah bukan satu orang lagi, tapi isinya pemiliknya itu beberapa orang, gitu. Nah, kita kan belajar dari awal pembentukannya, terus juga karakteristiknya gimana, sampai jurnal-jurnalnya nanti. Oke? Kita belajar dulu. Partnership adalah perusahaan yang dimiliki dua orang atau lebih. Jadi kalau satu orang itu yang namanya proprietorship yang dulu kita belajar. Jadi kalau misalkan kita bilang owner's capital, kita bicara owner's capital itu cuma satu ownernya. Nah kali ini ownernya udah banyak, udah bisa namanya Chelsea, Mickey, Grace itu juga bisa jadi ownernya kayak gitu. Nah, karakteristiknya apa? Nah, dia itu berdiri legal secara hukum, jadi bisa punya properti dan lain-lain. Jadi sudah dianggap sebagai entitas yang terpisah. Jadi pembukuannya tetap terpisah ya antara pembukuan pemilik dan juga pembukuan perusahaan. Oke. Lalu yang kedua tuh terkait sama mutual agency. Jadi setiap partner bertindak sebagai perusahaan setiap kali bertransaksi bisnis. Tindakan partner mengikat untuk partner lain. Jadi maksudnya kayak gimana? Maksudnya apa yang kita lakukan? Maksudnya kita ketika berusaha bekerja terus untung, nah nanti untungnya itu akan berimbas ke partner kita yang lain juga. Tapi kalau misalkan rugi, ya udah ditanggung sama-sama juga, kayak gitu. Yang ketiga itu terkait sama limited life, umurnya itu terbatas. Jadi nanti kalau misalnya ada partner baru atau ada partner lama yang keluar atau ada partner yang meninggal, itu istilahnya nggak langsung kayak perusahaannya baru lagi gitu. Nggak istilahnya kayak langsung ngelanjutin perusahaan yang lama, tapi harus dibubarin dulu, terus baru dibentuk lagi partnershipnya, kayak gitu. Nah, itu terkait sama administrasinya ya. Nah, selanjutnya lagi karakteristiknya apa? Terkait sama unlimited liability. Jadi, masing-masing partner itu punya unlimited liability. Kalau misalkan suatu saat itu utangnya perusahaan, utangnya si partnership ini kayak belum sempet, istilahnya kayak utangnya banyak, misalnya 1 juta. Tapi aset atau cashnya perusahaan tuh cuma 500.000, apa yang terjadi? Nah itu tanggung jawabnya nggak terbatas, jadi pemiliknya ini istilahnya nomboi dari uangnya pribadi kayak gitu. Nah lalu ada juga tentang co-ownership of property, partner memiliki aset bersama. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah setor nih, setor peralatan, setor cash tuh jadi cash milik perusahaan milik bersama kayak gitu. Ini sekilas aja terkait sama partnership. Terus otomatis partnership itu kan sebetulnya ada beberapa jenis. Ada yang general partnership itu yang kayak firma biasanya kita pelajari. Terus ada yang namanya limited liability partnership. Nah itu biasanya kayak kantor akuntan pajak, misalnya kantor akuntan publik sama kantor konsultan pajak, misalnya Anwar dan rekan kayak gitu-gitu, itu contohnya limited liability partnership. Terus juga misalnya ada yang namanya LLC sendiri. Kalau LLC sendiri ini bentuknya udah mirip kayak company, kayak perusahaan sungguhan. Nah tapi jarang dibahas soalnya itu nggak relevan sama di Indonesia kan. Kalau misalkan di Indonesia ya bentuknya ya firma, CV ya CV kayak gitu. Tapi otomatis mirip-mirip lah. Nah, selanjutnya partnership itu kan ada kelebihan, ada kekurangan, ya kan? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau misalkan kelebihannya, dia otomatis karena terdiri dari beberapa pemilik yang ngerjain beberapa orang, otomatis mengcombine, ada kombinasi sumber dayanya A, B, C, kemampuannya A, B, C ini jadi satu, kayak gitu, bekerja bersama-sama. Jadi ada kombinasi, kolaborasi. Lalu juga pembentukannya itu cukup mudah kalau misalkan dibandingkan sama istilahnya corporation atau perusahaan. Makanya dia tulisannya ease of formation. Yang ketiga, freedom from governmental regulation and restriction. Jadi ya memang kalau misalnya antara CV sama PT, ya pasti orang kalau misalkan disuruh simpelan jauh lebih simpel bikin CV kayak gitu.
Nah, lalu ease of decision making. Jadi pembuatan keputusannya akan lebih gampang. Kenapa? Karena cuma beberapa orang aja sebagai pemilik. Kalau misalkan PT nih, kan kalau misalnya mau nentuin direkturnya siapa, CEO-nya siapa, itu kan harus ada rapat umum pemegang saham dulu, harus ada, nggak bisa sembarang orang buat keputusan kan. Nah, kalau CV ini kan beberapa orang aja yang punya, jadi untuk pembuatan keputusannya jauh lebih gampang. Nah, otomatis kalau ada plus, ada minus dong. Minusnya apa? Ya mutual agency itu tadi. Kadang kalau misalnya kita ngerasa apa yang kita lakukan itu berdampak buat orang lain, berarti kan kalau misalnya orang lain itu yang satu partner sama kita itu melakukan hal yang salah, kan bertindak atas nama perusahaan juga. Nah, kita juga bisa kena imbasnya, kayak gitu. Jadi sama-sama istilahnya apa ya, terikat satu sama yang lainnya. Terus juga tadi umurnya terbatas, nggak selamanya. Nggak kayak PT, kalau misalkan pemiliknya ganti, perusahaannya tetap jalan, itu enggak. Kita harus dibubarin dulu, dilikuidasi, terus di formation lagi. Nah, nanti kalau misalnya disadvantage-nya itu terkait sama unlimited liability. Setuju ya tadi, kalau misalnya ada utang terus asetnya perusahaan nggak bisa bayar, otomatis dari kita, dari pemiliknya yang bakal bayar kayak gitu pakai uang pribadi. Itu tentang teori-teori tentang partnership. Aman nggak semuanya tentang partnership? Yang penting tuh jurnal-jurnalnya ini ada beberapa jurnal, cukup banyak kali ini. Masih belum ada yang pertanyaan? Kita oke Niki, thank you. Masya Grace aman? Masih aman? Oke, kita lanjut ya. Agak ngebut sedikit biar nanti kita notut latihan soal. Yang pertama terkait sama pembentukan partnership. Jadi kalau misalnya kita mau bikin CV, nah itu kan otomatis ada yang setor uang, ada yang setor peralatan, terserah. Nggak harus sama yang disetor, nggak harus nilainya sama, nggak harus. Tapi ada yang disetor kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita ngenilainya? Nah, yang paling penting buat diperhatiin, kalau misalnya ada forming partnership atau investasi dari pemilik, itu dicatatnya senilai fair value. Fair value itu apa? Fair value itu tentang harga wajar. Jadi harga aset saat ini yang bisa dijual ke pasaran. Atau kalau misalnya kita mau sebut gampang-gampangnya adalah harga pasar. Pasarannya tuh harganya berapa sih kurang lebihnya gitu. Nah, itu senilai fair value. Nah, jangan tulis nilai book value. Biasanya akan ditulis antara book value dan juga fair value. Nah, jangan sampai tulis book value. Book value itu apa? Book value itu kayak istilahnya pembukuannya perusahaan. Misalnya aku catat nih, oh asetku tentang equipment ini 200.000. Kayak gitu, nilainya 200.000 peralatanku. Terus setelah mengalami depresiasi, itu kan misalnya depresiasi akumulasinya itu 50.000. Namanya ya, cost-nya, cost equipment. Oh, 200.000. Lalu ada depresiasi, akumulasi, akumulasi. Ini bahasa Inggrisnya accumulated depreciation ya. Berarti sisanya berapa? Nah, sisanya namanya book value. Itu adalah 150.000. Dapatnya dari mana? 200.000 kurangi 50.000. Itu namanya book value. Nah, kalau fair value itu lihat harga pasar. Kalau misalnya equipment ini aku jual, itu harganya berapa sih? Jadi, misal harga di pasar itu 170.000, ya berarti pakai yang 170.000 kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus senilai fair value, senilai harga pasar, bukan nilai buku gitu ceritanya. Nah, pencatatannya gimana? Sama kayak kita nyuntikkan modal, nyuntikkan equipment ke dalam perusahaan. Kalau misalkan dia ini perusahaan proprietorship, bedanya sekarang apa? Bedanya sekarang itu ada namanya. Jadi misalnya Chelsea Capital, Niki Capital, Grace Capital kayak gitu. Jadi kita lihat ya ini contohnya. Nih, ceritanya waktu dia forming partnership itu Rolf sama Sea. Jadi Rolf sama si Sea itu sama-sama nyuntikkan. Jadi nyuntikkan cash, dua-duanya nyuntikkan cash. Rolf nyuntikkan equipment,
Terus kalau dari sisi saya itu ngasih account receivable sama allowance for doubtful account. Nah, yang perlu diperhatikan equipment dan accumulated depreciation equipment ini jadi satu, maksudnya gandengan. Lalu account receivable sama AFDA ini juga gandengan. Nah, kalau teman-teman tahu accumulated depreciation equipment ini kan kontra asetnya equipment. Jadi dia mengurangi nilai equipment, ya kan? Nah, sekarang ada yang namanya allowance for doubtful account. Namanya ini cadangan piutang tak tertagih gitu. Cadangan piutang tak tertagih itu gimana sih? Misalnya kita kan punya piutang, kita itu perlu buat memperkirakan kira-kira customerku ini ada yang gagal bayar nggak ya. Nah, yang gagal bayar atau yang nilai dari piutang, misalnya kita punya piutang 200.000, kita pasti ngerasa, oh dari 200.000 ini akhirnya ada yang nggak bayar. Ya pasti kan kalau bisnis kan harus mempertimbangkan itu kan. Misalnya kita jualan 200.000, bisa jadi loh 200.000 ini nggak ke tagih semua. Bisa jadi ada yang bangkrut lah, ada yang nggak mau bayar lah. Nah itu namanya cadangan piutang tak tertagih. Nah ini juga kontra aset. Ingat ya, kalau kontra aset saldo normalnya dikredit. Dia mengurangi saldo accounts receivable. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih cara kita ngejurnal kalau misalnya ada investasi. Nah, kayak biasanya aja dari AROF. Berarti AROF ini kan pilihannya dua, antara book value atau nilai fair value-nya, ya kan. Kita pakai nilai yang fair value, yang ini. Jadi book value yang nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat-lihat, ke fair value-nya aja. Oh, dia investasi cash 8.000, berarti di debit cash 8.000. Oke ya. Sekarang equipment-nya kan masuk sebesar 4.000. Oke. Berarti equipment-nya masuk di sini sebesar 4.000. Nah, kenapa sih tadi kok misalnya yang 2.000 ini nggak masuk? Soalnya kalau misalnya terkait sama book value itu dihitung dari yang tadi, cost dikurangi akumulasi depresiasi. Sedangkan kalau fair value ya fair value aja, harga pasarnya. Jadi yang dilihat langsung ke harga pasarnya tanpa lihat depresiasinya. Nah, tadi cuman kayak nge-review aja apa sih akumulasi depresiasi kayak gitu-gitu. Terus account receivable kayak tadi dari 200.000 cadangan, 200.000 piutang kita, misalnya ada AFDA, allowance for doubtful account ini AFDA misalnya sebesar 100.000, kebanyakan sebesar 10.000. Berarti kita tuh kayak di buku kita itu memperkirakan 10.000 itu nggak tertagih kayak gitu. Nah itu namanya AFDA. Nah itu juga ada di bagian pembukuannya perusahaan aja atau sisi book value. Tetap kita lihatnya harus lihat dari fair value. Kalau misalnya AFDA-nya perusahaan itu 700, tapi ternyata AFDA-nya dari fair value-nya 1.000, pakai yang 1.000. Nanti kayak gitu. Oke? Nah, karena AROF ini cuman investasi dari cash sama equipment aja, ya udah, berarti yang ditambah cash dan equipment 8.000 tambah 4.000 12.000. Nah, ini akan ada owner's capital atau istilahnya capitalnya si AROF 12.000 di kredit. Nah, sekarang kita lihat yang dari SEA. Berarti kan SEA ini investasi apa? Cash sama accounts receivable sekaligus AFDA-nya kan. Nah, kita masukkan cash-nya di debit 9.000. Terus ini dia ada accounts receivable di debit 4.000. Terus dia kan ada AFDA nih di sini. Ingat kalau AFDA itu adalah kontra aset. Makanya munculnya dia di kredit. Munculnya dia di kredit. Cadangan piutang tak tertagihnya 1.000. Nah, berarti kan capitalnya berapa sih? Berarti kan 9.000 ditambah 4.000 dikurangi 1.000, kan debit harus sama dengan kredit, ya kan? Ini kalau dijumlah nilainya berapa? Nilainya di sini kan ada 13.000, ya kan? Kalau di kredit udah ada 1.000 untuk AFDA, berarti share capitalnya berapa? Oh, berarti 13.000 kurangi 1.000, masukkan 12.000. Nah, sekarang kita mau tahu ceritanya. Ceritanya kita mau tahu gimana sih cara kita membagi income-nya tadi. Kayak tadi 32.000 ini gimana cara kita bagi. Nah, itu akan ada aturannya. Nah,
Bisa jadi aturannya tuh fixed ratio. Dia akan dibagi berdasarkan proporsi 6:4, 60:40, sepertiga 2/3, atau 50%, 50%. Kayak gini tadi. Ini cerita dia baginya 50%, 50%. Nah, atau dia bilang rasio based on capital balance. Jadi, oh misalnya orang yang masuk akal ya, kalau orang yang investasinya banyak, ya pasti dikasihnya istilahnya net income lebih banyak. Kayak gitu, istilahnya dapat bagi laba itu lebih banyak. Atau dia ada model kayak gini, salaries to partners. Salaries to partners tuh gimana? Jadi dia kasih gaji tetap. Misalnya ya, oh Niki nanti tiap bulan bakal dapat 10 juta. Grace nanti tiap bulan dapat berapa juta. Terus Chelsea nanti tiap bulan dapat berapa juta. Itu dibagi. Fix nilainya. Nah, terus juga ada interest on partners capital balance. Jadi yang tadi, oh per capital balance misalnya, capital balance ini saldo modal ya. Saldo modal apa? Jadi misalnya, oh 10% dari saldo modal awal tahun. Kayak gitu-gitu. Nah, kita kan belajar yang paling rumit. Jadi dari salaries to partner, terus selanjutnya interest on partners capital, terus juga ada pembagian sisanya. Kita akan belajar yang paling rumit. Nanti yang kalau gampang, yang gampang kayak salaries to partner aja itu gampang banget ya, tinggal dihilangin aja, kan ada step-stepnya sendiri. Nah, ini kita kayaknya lebih enak buat interaksi di ini ya. Apa di Excel aja bullshit. Oke, kita masuk ke Google Sheet. Jadi ini udah sesuai yang kita bahas ya tadi. Kalau dia harus dicatat itu senilai fair value. Oke. Nah, ini cara membagi atau menghitung laba, rugi, atau ya dibagi. Pokoknya mau dia laba, mau dia rugi, tetap dibagi. Ini closing entry juga kita udah belajar. Sekarang tentang dividing net income or net loss. Ini kita hapus saja biar seru, biar asik. Oke. Jadi, kayak gini ceritanya. Sarah King dan Riley itu mitra bersama di perusahaan Kingsley. Jadi Sarah, King, dan Riley itu bentuk partnership. Perjanjiannya itu kalau misalnya nanti yang pertama itu tunjangan gaji. Jadi tunjangan gaji itu namanya salary allowance. Oke. Jadi memang tiap bulan digaji. Yang kedua adalah interest on capital balance. Ini adalah bunga dari saldo modal awal tahun. Sisanya dan sisanya sama. Oh, sisanya dibagi sama rata. Ya tak? Oke. Nah, sekarang kita diminta siapkan jadwal atau schedule untuk membagi distribusi laba bersih. Dia cerita net income-nya 22.000. Nah, kita mau bagi ke King sama ke Lee, itu gimana cara baginya? Nah, pertama bagi dulu gajinya 8.400 sama Lee-nya 6.000. Jadi, startnya selalu dari tunjangan gaji dulu, bagi dulu gajinya. Berarti 8.400 di King, Lee-nya 6.000. Ini kalau ditotalkan 14.400 ya kan. Terus lanjut ke yang namanya tunjangan bunga. Nah, dia kan cerita dia janji 10% pada saldo modal awal tahun. Kita lihat saldo awal tahunnya King itu 28.000. Berarti kan istilahnya King itu dapat 10%. Istilahnya kalau kita investasi kita dijanji 10% dari modal kita ya 10% dari 28.000. Gitu kan. Kalau yang Silly siang Li ini saldonya awal tahunnya 24.000, berarti 10% kali 24.000. Jadi dia dapat 2.400 Li. Jadi kalau misalnya di total
ini adalah ini. Oke, berarti kan istilahnya di sini 14.400 sama 5.200. Berarti udah kepake berapa nih? 14.400 ditambah 5.200. Sudah terpakai 19.600 ya kan? Nah, apakah ada sisa laba? Nah, kita cek sisa labanya berapa. Sisa labanya kan 22.000. Terus yang udah kebagi ke tunjangan gaji sama tunjangan bunga kan 19.600. Tadi udah 14.400 buat tunjangan gaji, yang buat bunga saldo awal tahun kan 5.200. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu 2.400. Nah, 2.400 ini dia cerita kalau misalnya sisanya dibagi sama rata. Berarti 2.400 ini dibagi 2 per orang dapat 1.000 tambahan 1.200, 1.200. Gitu. Nah, kalau misalnya di total berarti King dapat berapa aja? Dapat tunjangan gaji, dapat tunjangan bunga, dapat juga sisa labanya. C yang 19.600 itu apa? 19.600 ini ceritanya kita mau lihat segini tuh dia udah habis berapa banyak sih sebelum kita lihat sisanya. Kalau dia dipakai tunjangan gaji sama dipakai buat tunjangan bunga itu kan 19.600, 14.400 ditambah 5.200 ya kan? Itu 19.600. Nah, net income kita kan 22.000. Yang kebagi itu baru cuma 19.600. Jadi kan istilahnya ada 2.400 yang sisa. Nah, ini baru kita bagi rata. Kakinya sama kali. Gimana? Kira-kira bingung nggak? Oke, siap. Jadi ke King kita bagi 12.400 kali kita bagi 9.600. Kalau di total nih ya 12.400 sama 9.600 udah pas deh 22.000. Udah kita bagi ke partner-partnernya. Itu ceritanya division of net income. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau dia 17.000? Dia kan net income-nya 17.000. Misalnya minum ya. 17.000. Tunjangan gajinya tadi berapa? 8.400 ke King. 6.000 ke nih. Nih. Tadi kan ini. Terus tunjangan bunganya tadi 2.800 King sama 2.400 kali. Berarti kan 17.000 dikurangi 14.400 dikurangi 5.200 ya kan. Kita lihat. Loh, kok malah minus 2.600? Net income-nya 17.000, dia baginya tadi kan 19.600. Kok jadi minus? Nah, kalau ada minus kayak gini, kita bagi rata. Sama kan kalau misalnya tadi laba, sisa labanya dibagi rata, kalau dia minus, minusnya juga dibagi rata. Jadi per orang adalah minus 1.300. Jadi di sini minus 1.300. Di sini juga minus 1.300. Totalnya ini kan minus 2.000. Jadi King dapat berapa aja? Dapat gaji 8.400 ditambah tunjangan bunga 2.800 ditambah dikurangi, dia kan ada rugi minusnya. Kalau Li gimana? Ada tunjangan gaji 6.000 ditambah sama tunjangan bunga dikurangi sama ruginya 1.300. Jadi Li-nya dapat 7.100. Kalau di total harus 17.000. Udah benar 17.000. Jadi alokasinya untuk King 9.900, Li 7.100. Jurnalnya gimana? Oh, yang tadi lupa. Income summary ini kan net income-nya nilainya 22.000 ya kan atasnya. Yang King 12.400, yang Li 9.600. Kalau yang bawah sekarang net income kan berarti kan 17.000.
ya kan? King capitalnya, ya yang di King 9.900, yang daily 7.100. Gitu caranya. Aman? Kita lanjut ke likuidasi. Nah, likuidasi itu istilahnya apa sih? Likuidasi itu adalah pembubaran perusahaan. Jadi dilihat, oh perusahaan ini udah nggak berjalan lagi, jadi ya udah dilikuidasi. Nah, ada step-stepnya buat kita mau membubarkan yang namanya perusahaan. Yang pertama, kalau kita perusahaan mau bubar, ya aset-asetnya dijuali dulu. Nah, kalau aset-aset dijuali, otomatis aset yang dijual adalah aset non cash. Karena apa? Karena kalau cash ya udah bentuk cash, udah bentuk uang gitu. Jadi yang dijual selain cash, piutang, perawatan, gedung, semua punya perusahaan, aset perusahaan dijual. Nah, setelah itu kalau misalkan kita jualan nih ya, kalau kita jualan, kita pasti ngerasa, oh aku ada untung atau rugi. Nah, itu nanti akan kita alokasikan. Kalau untung, kita akan menambah modal pemilik. Kalau rugi, itu akan mengurangi modal si pemilik. Oke, masuk akal kan? Yang ketiga, nah kalau misalnya udah nih rugi dari jualan-jualan aset itu udah dialokasiin, sekarang saatnya kita bayar utang-utang kita. Kan aset-asetnya udah kita jualin, kita udah ngakuin rugi atau untungnya, sekarang dibayar utang kita. Kan biasanya ada utang yang tersisa, nah kita bayar-bayarin deh utangnya. Nah, habis kita bayar utang, sisanya baru kita bagikan ke tiap partner. Nah, nanti akan ada dua jenis. Waktu pembagian itu akan ada dua jenis. Yang pertama itu tanpa capital deficiency, yang kedua adalah dengan capital deficiency. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada yang namanya capital deficiency, itu istilahnya adalah kan saldo capitalnya kredit, saldo capital atau modal semua pemilik itu dikredit. Maksudnya gimana? Kan kalau misalnya ada saldo modal kita, otomatis nilainya kan normalnya dikredit. Nah, kalau capital deficiency ini ceritanya kayak nggak tahu gimana, satu pemilik atau beberapa pemilik itu punya saldo, itu nilainya di debit. Jadi istilahnya nilai capitalnya minus. Kayak gitu. Nah, kalau nilai modalnya itu sampai minus, otomatis ada dua hal. Antara yang minus tadi harus nyuntikkan dana pribadi buat nutupi minusnya dia, atau dia nggak mau bayar lepas tangan. Nah, otomatis yang nombok siapa? Nah, yang nombok partner-partner yang lainnya. Nanti kita belajar. Nah, ini gambarannya dulu. Mulai dari yang pertama dulu, jual aset non-cash tunai dan mengakui keuntungan kerugian pada realisasi. Nih ceritanya. S Company akan dilikuidasi ketika buku besar menunjukkan akun aset, kewajiban, dan owner equity. Dia mau likuidasi. Terus dia cerita syarat yang telah disepakati oleh para partner. Waktu dijual aset non-cashnya itu dapat uang 75.000. Oke. Nah, terus yang kedua, para partnership membayar kewajibannya, rasio pendapatan partner itu nanti 3:2:1. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, kerugian, nanti baginya 3:2:1. Oke. Nah, ini kita bahas yang no capital deficiency dulu ya. Jadi asumsinya yang gampang dulu, saldo capital modal pemilik itu normal-normal aja, masih plus gitu. Gimana caranya? Kita jualan aset non-cash. Jadi non-cash isinya apa aja? Accounts receivable yang di sini, inventory 16.000, equipment 35.000. Ingat ya, accumulated depreciation equipment itu dia mengurangi saldo aset kan, mengurangi saldo equipment. Makanya dia nilainya minus. Nah, kalau dilihat di jumlah, ini 60.000 ini adalah nilai book value atau nilai di bukunya perusahaan aset ini.
book value asetnya. Oh, book value asetnya dia nilainya 60.000. Nah, dibeli oleh Jackson 75.000. Berarti kalau nilai book value-nya itu sebetulnya nilai di buku itu 60.000, tapi orang mau bayar 75.000, berarti artinya dia untung, ya kan? Dia belinya 75.000, dapat uang, kita dapat uang 75.000, padahal nilai buku aset kita itu cuma 60.000. Berarti nanti kita akan ada untung sebesar berapa? Sebesar 15.000. Gitu ceritanya. Nah, jurnalnya gimana? Kalau misalnya kita mau jualan, istilah kita jualan itu hapus ya, biar kita ulang dari awal aja. Kita mau jualan, otomatis ya dihapus kan. Nah, accounts receivable yang aslinya di debit taruhlah di credit accounts receivable. Nilainya berapa? 15.000 kan tadi. Terus inventory-nya tadi aslinya saldo normal di debit, kalau dihapus di kredit. 18.000. Equipment-nya saldo normal kredit, saldo normal debit, kalau dihapus di kredit. Ini kredit ya. Terus yang mau kita catat lagi apa? Kita terima cash karena kita jualan itu kan senilai 75.000. Ya kan? Lalu apalagi? Accumulated depreciation equipment. Ini saldo normal kredit. Berarti kalau dihapus di debit. Jadi nggak cuma equipment aja yang dihapus, tapi saldo accumulated depreciation-nya juga harus dihapus. Gitu. Tuh. Nilainya 8. Nah, kita lihat aja, kita jumlah. Oh, yang debit itu totalnya berapa? 83.000 kan? Debit kreditnya kita jumlah 68.000. Berarti kan kurang saldo di kredit itu kurang berapa? Kredit saldonya kurang berapa? 15.000. Nah, ini adalah untung. Gain on. Nah, ada istilahnya gain on realization on or gain on cash. Ngikutin aja di buku. Kalau misalnya nih, kalau di buku di sini dia ngomongnya gain or loss on realization, berarti lebih sering pakai gain on realization. Kalau misalnya di kredit gini, berarti dia istilahnya untung 15.000. Kalau gini berarti kan udah balance kan. Kalau misalnya ceritanya dia sisanya di debit, berarti kalau sisanya di debit berarti dia loss atau rugi. Nah, itu namanya adalah loss on realization. Jadi, misalkan terima uangnya cuman 60.000. Berarti 60.000 kan nggak untung nggak rugi. Terima uangnya 50.000. Nilai di bukunya tuh 60.000, tapi kita terimanya 50.000. Untung apa rugi? Rugi kan? Nah, ini sama, kita tetap hapus saldo-saldo akun yang lain. Tapi segini. Gimana tadi ya? Oh, di sini. Tapi cashnya kita cuma terima 50.000. Kalau kayak gini debitnya berapa? Debitnya 58.000 kan? Ini debit. Kreditnya berapa? Kreditnya adalah 68.000. Berarti kurang di debit senilai 10.000, ya kan? 10.000 ini adalah kerugian. Berarti nambah di sini loss on
amortization senilai 10.000. Oke, gini udah istilahnya udah apa namanya? Udah balance debit sama kreditnya. Gitu. Jadi kalau di debit dia loss, kalau di kredit dia namanya gain. Kalau di kredit dia untung, kalau di debit dia rugi. Kalau kalian nggak mau mikir dia untung atau rugi ya udah nggak apa-apa, hapus aja semuanya cash, accumulated depreciation, account receivable, inventory, equipment, terus cari selisihnya. Udah tahuan itu. Kalau di debit dia rugi, kalau di kredit dia untung. Itu aja. Udah kan, berarti kita udah jualan aset non cash secara tunai, kita juga udah catat gain, ya kan. Nah sekarang kita mau istilahnya alokasikan gain itu. Nah kalau misalnya gain untung itu dia akan gainnya di debit, capitalnya di kredit. Misalkan kalau misalnya rugi, nanti kita belajar juga ya. Nah dia cerita alokasinya, dia kan cerita 3:2:1. Berarti kan 3:2:1. Jadi kalau misalkan ada untung, ini akan dibagi ke 3 partner dengan proporsi 3:2:1. Nah, sekarang yang perlu untuk diperhatikan adalah dengan ceritanya ini gain on realization-nya 15.000, ya kan? Nah, terus gimana cara kita cari untuk Arnett, Carry, dan Ethan? Nah, dia cerita 3:1 ini dari Arnett, Carry, dan Ethan. Arnett banding Carry banding Ethan. Nah, 3:2:1 kalau dijumlah berapa? 6 kan? Jumlahnya 6. Berarti kalau bisa kita katakan 15.000 itu kita kalikan, kalau Arnett kan 3. Bagiannya kan 3 dibagi sama total keseluruhannya 6. Berarti si Arnett dapat 7.500. Carry dari 15.000 kita kalikan, dia bagiannya 2 kan? 2/6 total keseluruhannya. Berarti dia dapat 5.000. Kalau yang Ethan dia dapat 1 bagian aja, berarti 15.000 kali 1/6. Dapat 2.500. Jadi udah deh lengkap, udah dibagiin ke 3 partnernya. Kalau misalnya loss gimana? Sama, pembagiannya pun 3:2:1. Arnett, Carry, Ethan 3:2:1. Nah, ingat nggak kalau misalnya loss tadi kan di debit, berarti kalau mau dihilangin lossnya adalah di credit, loss on realization. Ini misal kasusnya 10.000 ya, 10.000. Nah, kita bagi Arnett capital, Carry capital, Ethan capital. Nah, yang ke Arnett berapa? 10.000 dikalikan 3/6. Carry 10.000 dikalikan 2/6. Terus kalau misalkan Ethan 10.000 dikalikan 1/6. Itu ceritanya. Pembagiannya kayak gini. Nah, setelah itu yang ketiga itu kita bayar utang-utang kita. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau lihat utang berarti lihatnya bagian liabilities kan. Nah, di sini ada notes payable dan accounts payable 15.000 dan 16.000. Nah, kita lihat cash kita. Tadi kan 5.000. Ya. Terus kasus di sini dia jualan dapat 75.000. Ya, berarti uang kita berapa sekarang? Kalau di account dibuatkan kayak gini. Cashnya 5.000, terus di sini ditambah, istilahnya adalah 75.000. Tadi kan istilahnya 80.000 kan kalau di account. Nah, kita buat bayar utang. 80.000, utang kita 31.000. Cukup kan berarti? Ya udah. Karena kita mau bayar utang, notes payable dan account payable-nya di debit. Cash kita berkurang 31.000 di kredit.
Nah, sekarang kita mau cek dan mau distribusikan. Ada sisa nggak ya? Kan uang cashnya kita kan ada 80.000 kan tadi, 80.000. Terus udah dikurangin sama bayar ini kan. Istilahnya bayar apa sih namanya? Bayar utang. Berarti sisa berapa? Sisa 49.000 kan? Sama kan? Persis sama kayak yang ini kan, 49.000. Ya udah 49.000 ini kita mau bagi ke partner-partner. Nah, caranya gimana? Kita harus lihat saldo capitalnya tiap partner. Nah, dia ceritakan saldo capitalnya Arnet 15.000, Carry 17.000, Ethan 1.200 ya kan? Arnet 15.000, Carry 17.800, Ethan 1.200. Dari sini dulu kan udah aman. Nah, jangan lupa dia kan tadi ada pembagian keuntungan yang ini, ya kan? Karena dia untung itu akan menambah saldo Arnet, menambah saldo Carry, menambah saldo Ethan, ya kan? Makanya bertambah 7.500 di Arnet, Carry-nya bertambah 5.000, Ethan-nya bertambah 2.500. Nah, makanya saldonya Arnet, Carry, dan juga Ethan sekarang 22,5, 22.800 sama 3.700. Nah, inilah yang akan dibagi. Jadi ini udah sesuai pembagian cashnya. Jadi si Arnet dapat 22.500, Carry dapat 22.800, Ethan dapat 3.700. Nah, nanti kalau dijumlah akan pasti pas 49.000. Jadi pembagiannya berdasarkan saldo capital, bukan 46, bukan persentase rasio lagi. Persentase rasio dibagi waktu kapan? Waktu ada utang, waktu ada untung atau rugi. Tiba-tiba nggak fokus. Waktu ada untung atau rugi kayak gini tadi, 3:2:1. Nah, itu kan waktu ada untung. Nah, itu dibagi pakai persentase kayak gitu, pakai proporsi. Tapi kalau misalkan di akhir, di akhir setelah utangnya dibagi, utangnya istilahnya udah dilunasi, mau bagi cash 49.000, ya udah ngikutin aja ke saldo capitalnya masing-masing. Arnet 22,5, Carry 22.800, Ethan 3.700. Dibagi ke masing-masing itu. Nanti jumlahnya akan sama 49.000. Nah, jadi karena dikembalikan uangnya, cashnya kan berkurang. Cashnya kan dibuat bayar para partner. Capitalnya pun berkurang dong. Jadi di sini nanti ada closing 22.500, di sini ada closing 22.800. Ya dong, kan uangnya udah diambil, nggak boleh ada modal lagi. Modalnya yang berkurang, kan uangnya udah diambil. Nanti jadinya nol semua. Nah, saldo capitalnya ini pasti nol akhirnya, ya kan? Saldo capital nol, cashnya nol, aset lain juga nol, utang juga nol, berarti udah nol semua, udah bubar istilahnya kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Nah, ada bonus. Ini adalah admission of partner. Jadi kalau misalnya ada partner yang masuk, partner yang join, itu gimana sih caranya? Nah, ceritanya kayak gini. Kalau misalnya, ceritanya dia ada Kersen. Kersen itu mau membayar 10.000 ke Ames dan juga Barker untuk mendapatkan 33,3% dari istilahnya 3,3% dari saldo totalnya si saldo modal perusahaan kayak gitu. Nah, ceritanya awalnya ini di gambarnya. Ames itu punya saldo modal capital 30.000. Habis itu si satunya, si Barker itu juga punya modal 30.000.
Nah, si Kersen mau masuk. Nah, itu ada dua cara. Pertama, dia suntikkan dana ke perusahaan. Jadi kapitalnya perusahaan totalnya nambah. Atau dia mau beli kapitalnya dari Ames sama si Barker. Nah, Kersen mau masuk buat dapat 33/3%, ini kan 1/3 ya modal total perusahaan. Nah, ceritanya ini kan total modalnya berapa? 60.000 ya kan? Berarti Kersen mau mendapatkan 60.000 kali 1/3 kan? 20.000. Nah, ceritanya kalau kayak gini, berarti kan Kersen mau mendapatkan 20.000 ya kan? Nah, ceritanya dia bilang kalau misalnya partner yang lain, baik si Ames, baik si Barker, dia akan mengurangi saldo modalnya, ngasihin ke Kersen, itu tiap orang 10.000, 10.000 kasih ke Kersen, 10.000 kasih ke Kersen, kayak gitu. Biar mereka dapatnya 20.000, 20.000, 20.000 gitu. Gimana ya gambarnya biar bagus? Jadi Ames kasih ke Kersen 10.000, Barker kasih ke Kersen 10.000 juga. Nih. Makanya jurnalnya gimana? Jurnalnya C Ames Capital ini kan berkurang. Ames berkurang 10.000, Barker berkurang 10.000, di sisi lain Kersen masuk. Modalnya bertambah 20.000. Nah, yang perlu diperhatikan itu kalau misalkan dia beli kepemilikannya partner lain, ini nggak peduli ya, ini nggak peduli dia 10.000 atau misalkan dia cerita ini 250.000, 300.000, 1 juta pun, itu udah urusannya Ames, Barker, sama Kersen di luar perusahaan. Ceritanya dia cuman kayak, ya udah pokoknya aku ngasih kamu uang segini, kayak gitu. Kalaupun dia tulisnya ini 250.000 kasihnya, tapi istilahnya dia nggak nyuntikkan modal ke perusahaan, nyuntikkan modalnya ke siapa? Dia cuma ngasih ke masing-masing Ames dan Barker. Ini akan tetap jurnalnya kayak gini, nggak akan ada hubungannya sama cash perusahaan soalnya. Makanya net asetnya tetap equity-nya itu tetap totalnya adalah 60.000. Kayak gitu, itu yang pertama. Jadi dia beli dari partner. Istilahnya dia beli equity dari partner. Yang kedua, nih pembelian interest yang dimiliki partner. Yang kedua, itu investasi aset di partnership. Jadi dia memang investasi nambah cash atau nambah aset di perusahaan. Nah, cerita dia gini, diasumsikan kalau misalkan daripada dia beli interestnya atau dia beli capitalnya Ames sama Barker, mending dia investasi langsung ke perusahaannya. Jadi dia investasi 30.000 ke dalam perusahaan. Nah, berarti kan cashnya bertambah 30.000, Kersennya bertambah 30.000. Jadi ini kayak penyuntikan modal biasa. Nah, kalau kayak gini caranya, equity-nya perusahaan bertambah, ya kan? Capital totalnya perusahaan bertambah. Dari yang 60.000 ditambah sama tambahannya dia 30.000, dapatlah total ekuitasnya seluruhnya kalau dijumlah 90.000, sedangkan cuma nambah Kersen capitalnya di sini 30.000. Beda ya, kalau yang atas tadi dia beli punyanya partner yang lain, kalau yang bawah dia nggak beli tapi dia nambah gitu, dia nambah aset perusahaan, makanya dia dapat